Warga serbu bansos beras di tengah melambungnya harga beras. Menikmati Museum Sejarah Islam, kebun binatang, dan serunya bermain air di satu wahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anita Dewi, inilah Lintas Ayus Pagi akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, oknum Ustadz di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, babak belur dihakimi warga karena diduga mencabuli santriwatinya hingga hamil 3 bulan. Masyarakat, ada demo masyarakat. Kemarahan massa tak terbendung saat mendatangi rumah Ustadz terduga cabul di Desa Krenggenan, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Warga mengeroyok Ustadz berinisial SN hingga babak belur, serta merusak rumahnya. Aksi massa ini pun berhenti saat polisi datang ke lokasi. Terduga pelaku langsung dibawa ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Waluyo Jati untuk mendapat perawatan medis. Aksi main hakim sendiri ini bermula saat warga desa geram atas aksi Ustadz yang diduga tega mencabuli santriwatinya hingga hamil 3 bulan. Perbuatannya pun sudah dilaporkan ke unit PPA Polres Probolinggo, namun warga kesal merasa laporan tidak ditindaklanjuti. Dari pihak yang tidak puas dari si pelapor itu kemudian mendatangi lokasi ini untuk katanya untuk meluapkan suatu amarah. Kenapa kok laporannya itu nggak segera dilakukan tindak lanjut? Yang jelas kita sudah menindaklanjuti. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Kasus laporan terduga pelaku telah ditangani dan dalam pendalaman polisi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, selalu ingatkan putra-putri Anda saat bermain agar berhati-hati. Di Jombang, Jawa Timur, seorang siswa sekolah dasar mengalami kebutaan akibat salah satu bola matanya terkena lemparan kayu dari temannya. Nasib malang dialami oleh HNA 10 tahun, siswa kelas 4 salah satu sekolah dasar di Jombang, Jawa Timur. Putra dari Erna Widiawati warga desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang ini harus mengalami kebutaan di mata kanan akibat pendarahan setelah terkena lemparan kayu dari teman sekelasnya. Setelah sempat dirawat di RSUD Jombang, Erna Widiawati kemudian membawa putranya ke Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dari hasil pemeriksaan dokter terungkap bahwa retina mata korban sudah mengalami kerusakan permanen dan tak bisa diperbaiki. Insiden terjadi saat anak-anak bermain di kelas. Korban saat itu tengah melihat temannya yang bermain kartu, sementara sejumlah siswa lain bermain bola menggunakan kartu. Itu pakai kayu, ngambil kayu dari luar. Kayunya sapu. Dua-duanya pegang kayu. Ada yang bermain kartu. Anak saya saat itu tidak ikut bermain. Dia itu ngintip temannya yang bermain kartu di bawah seperti ini. Pas noleh ke sini, kayu itu langsung mengenai matanya dia. Klaim ya, tapi mungkin sama aja dengan kebijakan asuransi kan nggak tercover seluruhnya gitu. Karena ini juga biaya asuransi ini dari iuran asuransi juga yang dibayarkan oleh anak yang ini tadi yang terlapor ya istilahnya, yang dilaporkan ini kan sudah pindah Bapak, pindah sekolah.
Orang tua HNA pun menuntut orang tua anak terlapor dan sekolah bisa membantu biaya pengobatan HNA sampai pulih dan HNA bisa kembali ke sekolah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainus melaporkan. Pemirsa, dua bocah di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat tertimpa tembok rumah kosong yang ambruk saat bermain. Satu di antaranya tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Nasib tragis dialami seorang bocah berinisial MZA. Korban meninggal dunia usai tertimpa tembok benteng rumah di Kampung Sudi Mampir, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Peristiwa terjadi saat korban bersama seorang anak lainnya bermain di lokasi sebelum hujan turun. Saat kejadian, keduanya bermain di samping tembok rumah kosong yang diduga sudah rapuh. Tiba-tiba tembok roboh dan menimpa kedua korban. Memang jam 15.30. Tapi kalau kejadiannya di sini, mungkin di sini Hujan atau sebelum hujan. Setengah jam udah kejadian baru hujan. Tapi anak korban itu sudah dibawa ke rumah sakit. Korban yang meninggal sempat dilarikan ke Rumah Sakit Kartini Padalarang. Tapi karena mengalami luka parah, korban tidak bisa diselamatkan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi seorang maling di counter service ponsel di Sidoarjo, Jawa Timur terekam kamera pengawas CCTV. 20 ponsel dan uang tunai belasan juta rupiah raib digasak pelaku. Dari rekaman CCTV, tampak seorang pencuri berkopiah masuk ke sebuah counter servis ponsel setelah menjebol jendela di Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Pria tersebut kemudian membongkar seluruh lemari dan brankas dan berhasil menggasak 20 ponsel dan uang tunai belasan juta rupiah. Aksi pencurian baru diketahui si pemilik counter servis ponsel setelah karyawannya menanyakan ponsel pelanggan dan uang kas. Uangnya kemana mas? Sampai ambil? Ya enggak, saya enggak. Masuk toko soalnya lagi off. Terus akhirnya saya lihat belakang, jendela udah kebuka, udah jebol ke belakang. Jadi ambilnya dari belakang. Customer itu 20 piece lebih. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus pencurian tersebut ke pihak kepolisian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, kebakaran hebat melanda 7 unit toko di Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Beureun, Aceh, Sabtu dini hari. Nah, 1 orang meninggal dunia terjebak kobaran api. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 7 unit toko di Desa Sangso, Kecamatan Samalangka, Kabupaten Beureun, Aceh, Sabtu dini hari. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Namun api muncul dari lantai 2 bangunan salah satu tempat usaha. Naas, 1 orang bernama Rashid 20 tahun tewas terbakar karena sedang tertidur lelap saat kebakaran terjadi. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Samalanga untuk otopsi. Apakah dari konsumen ini atau meninggal karena terkurung di dalam. Api berhasil dipadamkan usai terjunkan 6 unit armada pemadam kebakaran ke lokasi. Dari Kabupaten Beureun, Aceh, Musriyadi melaporkan. Pemirsa, mobil milik salah satu tim sukses caleg DPR RI di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dibakar oleh orang tak dikenal. Belum diketahui motif pelaku pembakaran tersebut, namun polisi menemukan 1 buah korek api dan jerigen.
Kobaran api melahap habis mobil yang tengah terparkir di posko pemenangan salah seorang caleg PKB di Kampung Cibadak, Desa Cukanagali, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Diketahui mobil tersebut merupakan milik salah satu tim ses caleg DPR RI wilayah Jawa Barat 3 yang dibakar oleh orang tak dikenal. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Hasil olah TKP ada unsur kesengajaan dalam pembakaran mobil karena polisi menemukan jerikan dan korek api. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya kebakaran dan penyebabnya, kemudian kita lakukan penyelidikan terhadap pelakunya siapa nanti. Dugaan sementara ada kesengajaan. Barang bukti yang diamankan di TKP? Untuk sementara ada korek api dan jerigen yang bekas bahan bakar minyak. Kini anggota Polres Cianjur masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku pembakaran tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksyan melaporkan. Akibat diguyur hujan deras, longsor tebing menerjang sejumlah titik ruas jalan Saguling, Kecamatan Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu. Akses jalan pun terputus, tak bisa dilintasi oleh kendaraan. Longsor terjadi di 2 titik tebing setinggi 30 meter hingga menutupi ruas jalan Saguling Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, Jumat sore. Longsor membuat arus lalu lintas dari arah Raja Mandala, Kecamatan Cipata menuju Cipongkor maupun sebaliknya lumpuh. Sejumlah kendaraan yang masih terjebak ditinggal oleh pemiliknya. Sementara sebagian pengendara terpaksa memutar cari jalan lain untuk sampai ke lokasi tujuan. Kan ini longsornya fatal. Ada berapa titik ini, Pak? 4 titik yang paling parah. Itu mobil kan itu terjebak. Ada informasi tidak bisa lewat karena memang longsor, Pak? Longsor ya, 4 titik katanya. Oke. Dia harus pulang lagi ke Cianjur. Oh, ngantar apa ini, Pak? Kulkas, mesin cuci. Elektronik, barang elektronik. Memang biasa lewat sini jalan utamanya, kalau lewat sana muter atau gimana, Pak? Muter jauh. Longsor tebing terjadi akibat curah hujan tinggi sejak Jumat sore. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Sementara ratusan rumah di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir hingga 1 meter. Aktivitas warga sekitar terganggu akibat peristiwa ini. Ratusan rumah di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir akibat intensitas hujan lebat mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat malam. Petugas BPBD Kabupaten Tangerang yang berada di lokasi juga telah mengevakuasi sebagian warga yang terdampak banjir. Banjir menyebabkan aktivitas warga terganggu. Banjir dengan ketinggian 60 cm hingga 1 meter ini merendam 3 RT dengan jumlah warga KK yang terdampak 800 KK. Warga pun menunggu pompa untuk menyedot air banjir. Ini kan banjir kendalanya dari hujan ya. Biasanya kan kiriman dari kali. Sekarang hujan sekecil apapun, sekarang Tanjung Burung ini banjir. Seperti sekarang ini nih, keadaannya semalam hujan kurang lebih dari jam 3 sampai jam 6 udah sedemikian dalamnya nih. Ini bisa turun. Warga berharap pemerintah mencari solusi sehingga banjir tak terus-menerus merendam permukiman warga setiap musim hujan tiba. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ainus melaporkan. Banjir di Demak menyisakan kisah pilu, salah satunya bagi sopir truk yang terjebak banjir berhari-hari. Bertonton beras busuk dan ribuan ayam yang mereka angkut pun mati akibat terjebak banjir. Irwan, sopir truk yang membawa beras 30 ton dari Surabaya menuju Tangerang, sudah 8 hari terjebak banjir di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Karena ketinggian terjangan banjir jalur Pantura mencapai 3 meter, truknya terendam. Irwan pun menginap di lokasi pengungsian terminal Jati Kudus. Tak ayal, selama tertahan di lokasi banjir, kebutuhan hidupnya pun membengkak. Ketika banjir mulai surut, Irwan mulai bisa memperbaiki mesin truknya.
Namun banjir menyebabkan dirinya merugi hingga 200 juta rupiah karena 30 ton beras yang dibawa busuk terendam banjir. Dan spare part truk pun berhilangan. Sementara Budi, sopir truk ternak, harus merelakan 1.500 ekor ayam pedagingnya mati karena terjebak banjir. Spare part mobilnya juga dijarah orang tak bertanggung jawab hingga ia merugi 100 juta. Dari Surabaya mau ke Kerawang. Kerawang. Terus kemarin pemilu ini ikut nyoblos nggak Pak? Enggak. Kendaraannya sampai seberapa dalam Pak kendaraannya? 2,5 meter. 3 latapnya tuh Pak? Iya. Dengan kejebak itu berapa yang mati Pak? Itu ya hampir 80%. Itu rencananya dari mana mau bawa kemana Pak? Dari Pati mau bawa ke Jakarta. Nah, kurang lebih berikut ayam sama modal itu sama mobilnya hampir 100. 100 juta Pak ya. Saat ini kondisi banjir di Pantura sudah mulai surut dan kendaraan besar yang terjebak banjir mulai dievakuasi. Banjir yang terjadi akibat tanggul Sungai Wulan yang jebol menyebabkan ribuan rumah warga di Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gajah terendam air. Banjir juga menyebabkan jalur Pantura Demak lumpuh lebih dari sepekan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, Ainus melaporkan. Pemirsa, usai pemilu, harga sejumlah komoditas pangan melambung. Salah satunya beras. Di sejumlah pasar di Jakarta, harga beras mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dan berikut laporan reporter Ayu Pratiwi dan juru kamera Muhammad Zulkarnain. Pemirsa, harga beras kembali meroket di Pasar Induk Beras Cipinang. Harga beras kini dibanderol dengan harga kisaran 13 hingga 15.000 per kilogramnya. Tentu harga ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu untuk beras medium dan juga beras premium di kisaran harga 10 hingga 13.000 rupiah per kilogramnya. Peningkatan harga beras ini sudah terjadi kurang lebih selama sepekan lamanya, dan bahkan saat ini untuk pasokan beras sudah mulai menipis. Tingginya permintaan masyarakat dan stok yang menipis menyebabkan harga beras kian melambung. Meskipun pada tanggal 15 Februari 2024 kemarin, Presiden Joko Widodo sudah melakukan kunjungan ke pasar ini, namun baik pedagang dan juga pembeli mengaku hingga saat ini harga beras masih belum berubah, sehingga mereka terus menekankan kepada pemerintah untuk segera menstabilkan harga, mengingat sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Dari Cipinang, Ayu Pratiwi, Muhammad Zulkarnain, Anyus melaporkan. Tiga hari usai penyelenggaraan pemilu, bansos beras 10 kg kembali disalurkan pada masyarakat. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, ratusan warga memadati kantor pos tempat menerima bansos beras yang sebelumnya sempat dihentikan pembagiannya menjelang pemilu. Warga pun menyambut antusias bansos beras lantaran harga beras saat ini di pasaran melambung tinggi. Berapa biasa sekilo? Sekilo 15. Sekarang? Sekarang sudah 15,5. Jadi udah nggak terjangkau ya? Harapannya apa ini? Harapannya maunya murah lah, apa turun harganya. Harga beras ya, jangan terlalu mahal ya. Saat ini harga beras kualitas medium di wilayah Mandailing, Natal mencapai Rp15.500 per kilogram. Sementara beras premium menembus harga Rp19.000 per kilogramnya. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Ainus melaporkan. Pemirsa bingung mau berlibur kemana hari ini? Nah, reporter Ayu Pratiwi akan mengajak kita ke salah satu lokasi di mana Anda bisa menikmati Museum Islam, mini zoo, dan sekaligus bermain wahana air. Berikut liputannya. Di sini yang masih bingung mau menghabiskan liburan bersama keluarga di mana? Hari ini saya akan ajak Anda untuk menikmati wisata liburan yang penuh edukasi dan sangat mengasihkan. Yuk, kita masuk ke dalam. Ini dia museum sejarah Islam satu-satunya di Indonesia yang di dalamnya terdapat koleksi-koleksi barang peninggalan para nabi. Di sini kita bisa belajar sejarah Islam,
melihat miniatur Masjidil Haram dan berbagai koleksi replika peninggalan para nabi dan sahabatnya. Mulai dari pedang, sandal, tongkat, hingga cincin. Pertama kali datang ke sini, Masya Allah ya, karena memang pada dasarnya kita mengenal Nabi gitu, para Nabi dan para sahabat gitu. Dan khususnya saya pengen mendalami yang dimana ini kisah para Nabi dan juga para sahabat yang berjuang untuk agama Islam. Karena lokasinya berada di Taman Wisata Air Transera Waterpark Bekasi, Harapan Indah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, setelah keliling museum, kita bisa langsung menikmati wahana airnya. Nah, tapi sebelum basah-basahan, saya mau melihat mini zoo dulu ya. Wah, di sini kita bisa memberi makan dan berinteraksi langsung dengan satwa. Waterpark yang berlokasi di Kota Harapan Indah Bekasi yang sudah pasti membedakan dibanding tempat wisata lain adalah kita waterpark tapi lengkap. Kita punya wisata edukasi sejarah Islam, punya peninggalan sejarah Nabi Muhammad beserta sahabat juga, ada zona Fir'aun, zona Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, dan Wali Songo. Itu lengkap nilai edukasi sejarah Islam ada di wisata edukasi sejarah Islam Transera Waterpark. Di lokasi wisata ini juga terdapat seluncuran pelangi tangga loma. Pengunjung bisa berteriak seru sambil meluncur di atas ban. Nah, sekarang waktunya menikmati wahana air. Terdapat kolam ombak, kolam arus, wahana air untuk anak, hingga perosotan bergelombang yang memacu adrenalin. Senang. Asik nggak? Asik. Tadi main apa? Main-main sama teman-teman. Dari Jakarta. Seru. Ya. Permainan apa tadi yang udah dicoba? Perosotan. Seluruh wahana permainan dari mulai museum, mini zoo, hingga wahana air ini bisa dinikmati dengan tiket terusan. Mulai dari Rp130.000 hingga Rp150.000. Nah pemirsa, ini bisa menjadi rekomendasi wisata untuk Anda dan juga keluarga. Jadi gimana? Sangat menarik bukan? Dari Bekasi, Jawa Barat, Ayu Pratiwi dengan juru kamera Sutrisna melaporkan. Dadah! Pemirsa, aplikasi Sirekap KPU menuai polemik karena temuan data penghitungan suara di Sirekap tidak sinkron dengan data real. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali pun mengakui adanya kesalahan dalam pemindaian formulir C hasil penghitungan suara. Banyaknya pengaduan dan viralnya sejumlah video tentang aplikasi Sirekap bermasalah, yaitu adanya perbedaan hasil perhitungan Sirekap dengan hasil real formulir C. Pihak KPU Provinsi Bali pun menjelaskan kesalahan pada aplikasi Sirekap akibat pemindaian dari formulir C hitung yang tidak sesuai. Kesalahan ini terjadi akibat beberapa faktor. Salah satunya angka tulis manual yang harusnya ditulis dengan huruf berkarakter digital justru ditulis dengan karakter biasa, sehingga sistem tidak bisa membaca secara benar. Selain itu, saat penyelenggara menemukan angka yang terbaca berbeda, mereka segera memperbaiki sehingga menyebabkan perubahan angka pada portal. Koreksi ini hanya dapat dilakukan operator Sirekap PPK dalam forum rapat pleno berdasarkan pengecekan sinkronisasi data hasil perolehan suara di aplikasi Sirekap, pengaduan masyarakat atau publikasi media. Itu hanya berupa alat bantu. Rekapitulasi yang sebenarnya adalah rekapitulasi berjenjang. Terjadinya proses penurunan suara itu karena satu, kesalahan aplikasi membaca tulisan yang dibuat oleh KPPS. Sementara pihak KPU Bali menegaskan rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS hingga KPU RI yang hasilnya akan ditetapkan paling lambat 20 Maret 2024. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.
Bawaslu Sumsel turunkan tim atas laporan dugaan pelanggaran pemilih yang viral nyoblos lebih dari 1 kali di 2 kabupaten Sumatera Selatan. Pemungutan suara ulang pun atau PSU kemungkinan besar akan dilakukan. Video berisi seorang warga memergoki kotak suara yang sudah terisi sebelum pencoblosan di salah satu TPS yang ada di daerah Kabupaten Musirawas Utara viral. Usai menerima laporan dugaan pelanggar pemilih yang nyoblos lebih dari 1 kali, Bawaslu Sumatera Selatan menurunkan tim investigasi. Dugaan pelanggaran ditemukan di 2 TPS Kabupaten Musirawas Utara dan 1 TPS di Musi Banyuasin, yang diketahui dari hasil pendataan oleh KPPS dan PTPS saat pemilih mendaftar menyalurkan suaranya. Dugaan pelanggaran ini disebut masuk dalam tindak pidana dengan pemilih yang melanggar akan dikenakan hukuman penjara selama 18 bulan dan denda 18 juta rupiah. Kabupaten Muratara yang ada indikasinya salah satu pemilih mencoblos lebih dari 1 kali, itu akan kita laksanakan pemungutan suara ulang di 1 TPS ya. Untuk Kabupaten Muba itu tadi sudah hampir final, kita akan melakukan pemungutan suara ulang juga di 1 TPS. Bawaslu Sumatera Selatan juga masih membuka posko pengaduan pelanggaran pemilu hingga rekapitulasi selesai secara nasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Diduga kelelahan saat bertugas, 2 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Pemilu 2024 meninggal dunia. Kedua korban masing-masing 1 orang anggota KPPS Boyolali, Jawa Tengah dan 1 orang lagi anggota KPPS Pangandaran, Jawa Barat. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Didik Wahyudi di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Para pelayat baik dari warga, kerabat hingga keluarga tampak silih berganti berdatangan ke rumah duka. Didik Wahyudi merupakan ketua PPS di TPS 7 Desa Salakan, Kecamatan Teras, Boyolali. Didik bertugas mulai dari pemungutan suara hingga selesai penghitungan pada Kamis dini hari. Didik Wahyudi diduga meninggal dunia akibat kelelahan usai bertugas. Ia sempat mengeluhkan sesak nafas dan dirawat di rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia. Menurut data yang kami miliki bahwa Pak Didik Wahyudi ini adalah salah satu ketua KPPS di Desa Salaan, yaitu ketua KPPS 7 di Desa Salaan, yang mana telah menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada, yaitu sebagai penyelenggara pemilu, yaitu di TPS 7 Desa Salaan. Sementara Wagiman, warga dusun Siruwatang, Desa Tunggilis, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat juga meninggal dunia usai bertugas menjadi KPPS di desanya. Wagiman yang bertugas menjaga TPS 15 meninggal dunia diduga akibat kelelahan karena berjaga hingga 2 malam penuh tanpa istirahat. Dari Boyolali, Jawa Tengah dan Pangandaran, Jawa Barat, Tata Rahmanta dan Irfan Ramdiansyah melaporkan. Pemirsa, kapal pembawa logistik pemilu berupa 50 unit kotak suara dihantam badai di perairan Siberut, Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Jumlah logistik pemilu yang hendak dibawa basah terendam air laut. Kapal kayu dengan kapasitas mesin 40 PK gandeng 2 dengan panjang 12 meter ini tak kuat melawan hantaman badai dan gelombang di perairan Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Akibatnya kapal pembawa logistik KPU Mentawai berupa 50 kotak suara dan peralatan elektronik seperti laptop terendam air laut. Kapal naas ini berangkat pada Jumat dini hari dari Desa Saliguma menuju gudang PPK Saibi, Kecamatan Siberut Tengah. Namun 2 jam perjalanan kapal dengan awak 10 orang ini dihantam gelombang besar disertai angin dan hujan, membuat kapal terhempas ke hutan bakau. 1.15 waktu Indonesia Barat, seluruh penumpang itu berhasil terevakuasi dalam kondisi selamat di dermaga Saibi. Bahwa ini adalah arus balik ya dari TPS ke tempat pengumpulan kotak suara itu. Tentu jika sesuatu dan lain hal terjadi di sana, itu kita tetap mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan.
Hingga kini kotak suara beserta isinya yang rusak masih dalam pendataan KPU. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. Pemirsa, komedian Komeng jadi salah satu kejutan besar dalam pemilu 2024. Berlaga di kontestasi DPD RI Provinsi Jawa Barat, Komeng unggul sementara berdasarkan hasil hitung suara versi situs resmi KPU. Tapi kan ini dari hasil real count KPU loh ya, bukan quick count. Alfiansyah Bustami alias Komeng unggul sebagai anggota DPD RI dari Dapil Jawa Barat berdasarkan penghitungan resmi atau real count KPU per Sabtu siang. Komeng sudah memperoleh 1,4 juta suara. Dengan jumlah suara sebanyak itu, meski jumlah suara yang masuk ke KPU masih 50%, Komeng hampir pasti lolos ke DPD RI. Begitu resmi masuk DPD, Komeng ingin memperjuangkan Hari Komedi, yakni mencanangkan tanggal lahir Bing Slamet, almarhum komedian Indonesia, sebagai hari peringatan komedi. Malah saya nggak ngerti, kayak gitu saya kampanye aja nggak ngerti, makanya saya nggak pernah kampanye. Coba mungkin anda semua kalau saya orasi, apakah anda percaya dengan saya kan gitu kan? Pengen hari komedi itu ada, awalnya itu dari itu. Hari musik ada, hari film ada, sampai tetangga saya hari Sabarno hari ada. Menanggapi pose fotonya yang nyeleneh di surat suara, Komeng pun menyatakan hanya ingin tampil beda. Dan siapa sangka foto yang diambil secara selfie sembari memanaskan mobil itu bisa menggait banyak suara. Komeng pun ingin memperjuangkan nasib seni budaya khususnya komedi jika nanti lolos menjadi anggota DPD RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas iNews Pagi Akhir Pekan hari ini. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja undur diri. Selamat pagi, selamat menikmati hari Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.